Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum kita mulai perbualan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan kontrol kualitas sediaan tablet dan peralatan dalam proses pencetakan. Selain itu, pada materi kali ini juga nanti akan kita pelajari terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul ketika pembuatan tablet dan cara pengatasannya. Yang dimaksud dengan kontrol kualitas di sini adalah evaluasi sediaan tablet. Kita harus pastikan bahwa tablet yang kita buat itu mempunyai memenuhi kualitas dari sediaan tablet sehingga perlu dilakukan kontrol kualitas. Tuh. Nah, terkait dengan kontrol kualitas, oh ini ya, ini adalah capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada perkuliahan atau pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa, aduh, saya mau bersin dulu. Mahasiswa memahami dan mengerti tentang yang pertama teknik pengontrolan dan evaluasi kualitas sediaan tablet. Kemudian peralatan apa saja yang digunakan dalam proses pencetakan tablet. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang muncul pada pembuatan tablet dan teknik pengatasannya atau teknik pengatasi setelah proses pembuatan tablet. Yang pertama terkait dengan kontrol kualitas sediaan tablet. Ini kok keluar satu ya. Terkait dengan kontrol kualitas sediaan tablet, bahwa kontrol kualitas ini untuk sifat-sifat kimia, fisika, dan ketersediaan hayati. Jadi kalau kita melakukan, kalau kita menjamin sediaan tablet itu layak untuk dikonsumsi, itu kan kita harus melakukan kontrol kualitas atau evaluasi. Nah, kontrol kualitas itu dapat berupa sifat-sifat kimia, kemudian fisika, dan ketersediaan hayati tablet. Artinya adalah ketika tablet itu sudah dikonsumsi oleh pasien. Kontrol kualitas yang meliputi tiga hal ini itu dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah penampilan secara umum. Itu fisiknya ya. Kemudian ukuran dan bentuknya, identifikasi tanda, sifat organoleptik, kemudian kekerasan dan kerapuhan, keseragaman kandungan, zat aktif, nah ini secara kimia, keragaman bobot, waktu hancur, dan disolusi. Nah, disolusi ini terkait dengan eh, ketersediaan hati tablet. Kemudian, persyaratan yang diatur untuk tablet itu meliputi, jadi ada parameter-parameter terkait dengan persyaratan dalam pembuatan sediaan tablet. Yang pertama dibagi menjadi 3 parameter, yaitu yang pertama parameter kekuatan mekanik. Nah, parameter kekuatan mekanik ini artinya apakah sediaan tablet itu tahan terhadap goncangan atau tidak. Nah, ini perlu dilakukan pengujian yang namanya kekerasan dan kerapuhan. Kemudian yang kedua, ketepatan dosis. Kita harus pastikan bahwa sediaan tablet yang kita buat itu aman untuk dikonsumsi. Berarti kita harus pastikan bahwa dosis setiap tablet yang kita buat itu mempunyai keragaman bobot dan keseragaman kandungan zat aktif. Ini tolong jangan ketukar ya. Ini apa istilah yang baru gitu ya. Kalau dulu sih keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Tapi untuk farmakope yang terbaru ini adalah keragaman bobot, jadi dan keseragaman kandungan. Nah, yang terakhir adalah ketersediaan farmasetiknya. Ini meliputi waktu hancur atau disintegrasi dan disolusi. Nah, ketersediaan farmasetik ini ketika sediaan tablet itu diminum. Jadi sebelum sediaan tablet itu terabsorpsi di dalam saluran pencernaan, sediaan tablet akan mengalami yang namanya disintegrasi dan disolusi. Tuh. Yaitu keluarnya zat aktif dari sediaan, ya. Kemudian zat aktif itu berubah menjadi bentuk yang terlarutnya, ya.
Tuh. Kemudian kontrol kualitas ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan farmakope dan tidak berdasarkan farmakope. Artinya tidak berdasarkan farmakope ini biasanya kalau Indonesia itu kan punya farmakope Indonesia ya. Nah kalau di luar negeri kan ada USP gitu kan. Nah ini yang berdasarkan farmakope itu ada keseragaman sediaan, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Sedangkan yang bukan berdasarkan farmakope ini meliputi kekerasan, kerapuhan, keseragaman ketebalan, dan penampilan. Tuh. Nah, kontrol kualitas ini perlu dilakukan untuk membuktikan tablet yang dihasilkan itu sudah memenuhi kriteria tablet yang baik. Tuh. Nah, jadi kenapa teman-teman perlu melakukan kontrol kualitas sediaan tablet? Ah, bertujuan untuk memastikan atau membuktikan bahwa tablet yang telah dibuat itu telah memenuhi kriteria mutu sediaan tablet. Sehingga tablet yang kita buat itu mempunyai sifat aman dan bermutu. Tuh. Nah, ini yang tadi disampaikan atau yang tadi disampaikan terkait dengan jenis-jenis apa kontrol kualitas mulai dari penampilan secara umum sampai dengan disolusi ini akan dipaparkan satu persatu di bawah. Yang pertama, terkait dengan penampilan secara umum. Nah, penampilan tablet ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya tarik pasien dalam mengkonsumsi apa penampilan ini yang termasuk dalam penampilan itu antara lain ada bentuknya. Jadi bentuk tablet itu nggak cuma bulat ya. Ada yang pipih itu kan, ada yang bahkan ada yang segi 6, segi 8, ada yang oval. Kemudian ukuran ada yang kecil sekali, ada yang sedang dan ada yang besar. Warna, rasa, bau dan tekstur permukaan. Jadi penampilan itu meliputi apa saja? Meliputi bentuk, ukuran, warna, rasa, bau dan tekstur permukaan. Tuh. Ini contohnya ada di bawah ini. Nah, ini satu persatu terkait dengan ukuran dan bentuk tablet yang dapat mengatur ukuran itu ketika kita mencetak tablet. Kalau bentuk itu tergantung dari pengaturan punch dan die-nya. Gitu. Jadi nanti punch-nya itu ada beberapa bentuk. Jadi punch dan die itu bisa kita ganti. Nah, ukuran dan bentuk tablet ini dapat dievaluasi dan dikontrol dengan mengukur dimensi dari tablet. Dimensi tablet, ukuran gitu ya, dimensi tablet ini berpengaruh terhadap ketebalan. Dimensi lain dikontrol oleh bentuk dan ukuran. Nah, ini kan tadi yang bahwa ukuran dan bentuk tablet ini dapat dikontrol dan dievaluasi dengan kita mengukur dimensi dari tablet. Nah, selain itu, apa dimensi dari tablet ini bisa kita ukur, ini loh, ukur ketebalan tabletnya. Selain ketebalan tablet ya, kita bisa mengukur atau kita bisa mengatur punch dan die-nya pada alat cetak tabletnya. Ketebalan tablet itu harus dimonitor dan dikontrol selama produksi. Ketebalan tablet ini bisa diukur menggunakan mikrometer atau bisa menggunakan jangka sorong juga bisa. Tapi yang paling ideal adalah menggunakan mikrometer. Nah, apa saja yang dapat mempengaruhi dari ketebalan tablet? Yang pertama adalah tekanan kompresi saat mencetak, pengisian ke dalam lubang cetakan atau die. Die itu adalah lubang cetakan dan distribusi ukuran partikel. Kemudian ketebalan tablet kan bisa berbeda-beda ya. Tergantung dari ini sih tekanan kompresinya, kemudian pengisian ke dalam lubang cetakannya atau pengisian ke dalam die-nya.
serta distribusi ukuran partikel. Nah, ini ada persyaratan terkait dengan perbedaan ketebalan tablet dalam setiap batch, bahwa perbedaan dari ketebalan tablet tidak boleh lebih dari 5%. Jadi, selisih antara tebal tablet satu dengan yang lainnya pada sekali produksi atau pada satu batch itu adalah tidak boleh lebih dari 5%. Ketebalan tablet yang melebihi dari 5% ya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu dapat mengakibatkan yang pertama terkait dengan penerimaan pasien. Misalkan nih, pasien lagi mau konsumsi tablet paracetamol dalam satu strip. Nah, yang satu bentuknya ada yang kecil ya, misalkan yang satu tebalnya sangat tebal, yang satu sangat tipis gitu kan. Pasti kan ada keraguan pasien dalam meminum obat ya. Loh, kok perasaan tadi pagi saya minum tabletnya agak tebal gitu ya. Loh, kok ini tebal sekali gitu. Nah, ini pasti akan mempengaruhi terhadap penerimaan dari konsumen. Kemudian permasalahan dalam pengemasan. Nah, biasanya kan ukuran apa ketika kita pengemasan secara pengemasan primer ya, yang kemasan primer itu artinya adalah kemasan yang bersentuhan atau bersinggungan langsung dengan sediaan. Misalkan kemasan di kemasan strip gitu. Nah, kemasan strip kan itu sudah diatur, udah diseragamkan antara tinggi, lebar gitu kan, panjang gitu kan. Nah, kalau misalkan tebal tabletnya beda-beda akan mengakibatkan kesulitan dalam pengemasan. Kemudian variasi bobot terkait dengan keragaman bobot. Kemudian permasalahan dalam keseragaman kandungan zat aktif. Pastikan tebal tipisnya tablet itu akan mempengaruhi keragaman bobot dan keseragaman kandungan yang akan berdampak kepada efek terapinya. Kalau kandungan tingginya tidak seragam, berarti dosisnya juga nggak seragam. Berarti akan berdampak kalau dosisnya berlebihan, pasien akan mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Kalau dosisnya tidak sesuai, maka efek terapinya tidak akan tercapai. Nah, itu sampai ke arah situ ketebalan tablet. Yang kedua terkait dengan identifikasi tanda. Selain warna, ukuran, bentuk, ya, produk obat dapat diidentifikasi dari tablet menggunakan penandaan yang unik atau khusus. Penandaan yang dimaksud ini adalah dapat diukir atau dicetak pada permukaan tablet seperti ini. Biasanya ini juga penandaan ini itu dapat memudahkan apa ya, memudahkan pasien. Kadang pasien dan penjual ya. Kadang gini, kadang pasien kalau datang ke apotek yang dibawa misalkan kayak bungkus obatnya gitu kan. Ada saya lupa salah satu merek obat gitu ya. Salah satu merek obat yang memberikan kemudahan apa ya, pabrik Dexa Dexa apa kalau nggak salah ya, Dexa Group kalau nggak salah, dia memberikan penandaan khusus pada kemasannya. Jadi itu memudah ada penandaan-penandaan khusus sehingga itu memudahkan kita yang di apotek kalau misalkan pasien hanya datang membawa kemasan saja. Nah, atau misalkan ini penandaan ini juga bisa menambah penandaan pada tablet ya, bisa menambah daya tarik konsumen juga atau pasien dalam meminum, atau bisa menjadi ciri khas atau ciri unik pada sediaan tablet. Karena kan kalau misalkan tablet paracetamol aja itu kan sudah kayaknya nih ya hampir semua industri itu punya atau memproduksi tablet paracetamol. Nah, kalau ada penandaan yang unik atau khusus kan bisa menjadi ciri khas itu. Oh, ternyata kalau tablet bentuknya kayak gini, ada ukuran kayak gini, ini pasti punyaan Kimia Farma misalkan. Oh, ini pasti punyaan Konimed atau punyaan apa siapa. Ini tidak wajib ya ada penandaan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan uji organoleptik. Nah, uji organoleptik ini berkaitan dengan segala sesuatu terkait dengan persepsi dari organ sensorik. Dan biasanya uji organoleptik ini kita melihatnya apa saja, yaitu melihat terkait dengan penampilan.
Nah, kita bisa melihat penampilan dari tablet. Apakah tablet itu mengkilap atau kusam? Kemudian dari warna, warnanya seragam atau enggak? Atau apa broceng-broceng apa sih yang bentol apa bentol-bentol yang satu yang apa namanya? Misalkan warnanya merah gitu ya. Ternyata ada sisi yang tidak diwarnai merah gitu. Kemudian rasa. Ini bisa ditambahkan dengan penambahan atau pemberi rasa. Bau. Kalau aspirin tuh biasanya baunya khas ya. Kemudian pemeriksaan visual dari sifat-sifat penampilan, warna, rasa, bau ini sangat memungkinkan, tetapi dapat memberikan nilai subjektivitas yang besar. Nah kan ini kita kayak kayak penampilan gitu ya, mengkilap kategori mengkilap itu yang seperti apa gitu kan, kategori kusam itu yang seperti apa. Sehingga karena ini penilai subjektivitas, seharusnya ada dibantu dengan peralatan elektronik gitu ya, untuk mengukur keseragaman warna. Kemudian kalau secara visual ini apa kita bisa melihat secara fisik tabletnya cacat atau tidak. Nah, ini yang pertama tadi terkait dengan penampilan umum ya. Penampilan umum, saya ulang lagi, penampilan tablet secara umum, ini secara fisik ya, kita bisa melihat ukuran dan bentuk tablet. Ukuran dan bentuk tablet ini kita bisa melihat dari dimensi ketebalannya. Kemudian identifikasi tanda, dan yang terakhir adalah organoleptik. Selanjutnya adalah terkait dengan uji kekerasan dan kerapuhan. Nah, untuk uji kekerasan ini alat ujinya namanya hardness tester. Kemudian untuk uji kerapuhan ini nama alatnya namanya friability tester. Nama alatnya. Nama alatnya ini ada testernya ya. Kalau ini tes berarti uji kekerasan, hardness test berarti uji kekerasan, friability test berarti uji kerapuhan. Tablet itu harus memiliki kekerasan yang cukup. Kenapa? Kenapa tablet itu harus punya kekerasan yang cukup? Tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu lembek. Gitu. Karena untuk tujuannya adalah untuk menahan goncangan mekanik. Goncangan mekanik saat proses apa saja proses produksi, kemudian proses pengemasan, gitu ya, kemudian distribusi, habis diproduksi, dikemas, terus disalurkan ya, proses distribusi, kemudian sampai penyerahan pada pasien. Nah, kerapuhan ini kan kekerasan ya. Nah, kerapuhan ini dapat didefinisikan sebagai mudahnya tablet pecah atau mudahnya tablet menjadi serbuk kembali. Ini juga terkait dengan nantinya bahwa tablet itu juga nggak boleh terlalu rapuh, ya, tapi juga nggak boleh terlalu keras. Artinya kerapuhan dan kekerasan ini saling berhubungan. Kekerasan atau ketahanan dari tablet ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan gaya atau tekanan kompresi pada mesin cetak tablet. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalkan kita mencetak, jadi mesin kompresi, jadi tekanan kompresi pada tablet itu pada mesin cetak tablet itu kita bisa atur mau berapa tekanannya atau gaya kompresi itu bisa atur. Nah, biasanya kalau di industri ya, kalau dari skala lab di industri, karena kan ketika kita mengembangkan suatu sediaan di industri farmasi itu kan ada skala lab, kemudian skala pilot sampai skala produksi. Nah, pada skala lab itu dicobakan tekanan kompresi yang tepat pada tablet ini tuh berapa. Jadi misalkan kita atur dulu tekanannya sekian gitu kan. Kemudian kita cetak tabletnya satu. Nah, kita langsung tes kekerasan dan kerapuhannya memenuhi atau enggak. Kalau nggak memenuhi, kita atur lagi. Tuh. Kalau misalkan tablet terlalu keras, apa yang terjadi? Kalau misalkan kita membuat tablet yang terlalu keras, itu dapat mempengaruhi waktu hancur. Ya. Kalau terlalu keras, waktu hancur sediaan tablet itu akan terlalu lama, yang akan menyebabkan ya zat aktifnya itu lebih lama diabsorpsi. Eh, alatnya, alat yang digunakan untuk mengukur kekerasan namanya hardness tester. Ini bentuknya seperti ini. Ini besok kita akan melakukan
uji hardness tester, gitu ya. Cara pengujian hardness tester ini adalah meletakkan tablet pada posisi yang ada alat dan alat dihidupkan lalu baca angka. Untuk kekerasan ini dilakukan 20 tablet yang diambil secara acak. Nah, ini alatnya, ini kita on-kan terlebih dahulu hardness testernya ini. Kemudian kalian lihat ini ya, lubang di sini ini ada antara tabletnya, ini kita taruh seperti ini. Seperti ini naruhnya ya. Seperti ini, jangan terbalik. Kemudian nanti ininya, ini kita dorong. Ada ada pendorongnya di alatnya. Kita dorong sampai tabletnya retak seperti ini teman-teman. Besok ketika kalian melakukan uji atau evaluasi kekerasan tablet, nah pastikan posisi tabletnya seperti ini. Nah, ini besok saya bisa cek nih mahasiswa yang memperhatikan pada kuliah ini atau tidak besok ketika di praktikum. Saya akan melihat posisi kalian apa namanya meletakkan tablet di di hardware tester. Sama nanti kalian mengamati apa namanya kekerasan tablet ya. Ini sampai retak seperti ini, belah jadi dua gitu. Satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi. Kekerasan ini diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Jadi satuannya nanti adalah kilogram. Nah, di dalam mesin yang kita punya itu ada dua satuan yaitu Newton dan kilogram. Nah, besok tolong diatur menjadi satuan kilogram. Nah, kalau masih ada yang menggunakan satuan Newton, berarti tidak mendengarkan saat perkuliahan ini. Besok saya cek ketika praktikum. Satuannya adalah kilogram, satuan kekerasan itu adalah kilogram per sentimeter persegi. Kemudian syarat untuk tablet yang besar, kekerasannya itu adalah 7 sampai 10 kilogram per sentimeter persegi. Untuk tablet yang kecil kayak CTM, Cetirizine, Loratadine itu kan kecil banget ya tabletnya ya. Kalau yang kayak paracetamol, nah ini ibuprofen gitu ya. Ini 7 sampai 10. Kalau yang kecil itu 4 kilogram per sentimeter persegi. Tetapi dat apa namanya kekerasan yang kita gunakan ya, kita menggunakan nilai kekerasan tablet untuk standar EWK yaitu 4 sampai 8 kilogram per sentimeter persegi. Jadi besok kalian standar standar kekerasan sediaan tablet adalah 4 sampai 8 kilogram per sentimeter persegi. Oke. Nah, uji kekerasan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan fisik selama transportasi dan penyimpanan. Makin keras suatu tablet akan makin baik, asal waktu hancur dan disolusinya memenuhi persyaratan. Nah, gini, makin keras suatu tablet itu makin baik, asalkan tetap dalam rentang 4 sampai 8 kilogram per sentimeter kubik. Tapi dipastikan bahwa waktu hancur dan disolusi dari sediaan tablet itu masih memenuhi persyaratan. Karena tablet yang terlalu keras itu juga tidak baik, gitu ya. Nanti akan menyebabkan mempengaruhi ketika sebelum sebelum proses absorpsi. Karena sebelum diabsorpsi tadi ya bahwa tablet itu harus hancur dulu di mana nanti zat aktifnya keluar dari sediaannya. Nah, setelah hancur, kemudian zat aktifnya akan mengalami disolusi. Artinya adalah zat aktifnya harus dalam bentuk terlarutnya. Kalau dia keras sekali ya nanti akan mempengaruhi waktu hancur sediaan di saluran pencernaan. Tuh. Jadi harus memenuhi 4 sampai 8 ya. Selanjutnya adalah uji kerapuhan. Untuk uji kerapuhan, ini alat yang digunakan ini adalah alat variabilator atau variability tester. Kalau tadi yang kekerasan itu menggunakan 20 tablet ya yang diambil secara acak, untuk kerapuhan juga sama, ini menggunakan 20 tablet. Tuh ya. Secara acak itu maksudnya kita ambil misalkan cetakan yang pertama, nanti tengah dan yang terakhir.
Untuk ini adalah gambaran alat variabilator atau variabilator tester. Tim 20 tablet ini kita taruh di sini. Oh, nanti saya ada videonya sebentar. Nanti habis ini saya tampilkan videonya supaya lebih ada gambaran jelas. Ini 20 tablet ini nanti kita masukkan ke sini, dalam sini ya. Ini kan ada pembukanya ya. Kita buka dulu tentunya. Kemudian 20 tablet kita taruh di sini gitu ya. Kemudian nanti alatnya kita atur 100 putaran. Itu RPM-nya juga kita atur gitu ya selama 25 RPM. Jadi 100 putaran selama 100 putaran dengan kecepatan 25 RPM. Kita pencet start gitu ya. Nah, kemudian ini nanti akan muter. Nah, ini nanti dia akan muter begini. Nah, ini akan muter terus ininya. Ini kalau ini muter, poros luarnya muter, pasti kan dalamnya juga ikut muter. Nah, sebelum 20 tablet itu diletakkan di dalam variability tester itu ditimbang dulu. Ya, jadi bobot sebelum diuji itu ditimbang terlebih dahulu dan dibebas debukan. Setelah dilakukan uji, nah itu juga ditimbang tablet yang utuh. Maksudnya tablet yang utuh benar. Nah, nanti rumusnya adalah untuk kerapuhan A dikurangi B dibagi A dikali 100%. A di sini artinya adalah bobot bobot total tablet sebelum diuji. Yang tadi ya yang 20 tablet ditimbang semuanya sebelum diuji, timbangnya itu langsung 20, tidak satu persatu. Kemudian dikurangi dengan bobot tablet setelah bobot 20 tablet setelah dilakukan uji dibagi dengan bobot total tablet sebelum diuji dikali 100%. Persyaratannya adalah yang memenuhi uji kerapuhan sediaan tablet itu adalah nilai F kurang dari 0,8%. Untuk tablet biasa 0,8%. Ya. Kemudian untuk effervescent atau tablet kunyah ini biasanya ketika dilakukan uji kerapuhan seperti ini akan kehilangan bobotnya itu lebih dari 1%. Oleh karena itu, ketika kalian membuat sediaan tablet effervescent sama tablet kunyah, itu kalian perlu tingkatkan kekerasan tablet. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambahkan bahan pengikat dan atau bisa meningkatkan tekanan ketika dikompres itu, pada mesin cetak tabletnya. Ya, ini untuk tadi sudah ya penampilan umum, kemudian ini tadi kekerasan, terus kerapuhan tablet. Selanjutnya, kontrol kualitas yang selanjutnya adalah keseragaman sediaan. Oke. Bahwa di dalam Farmakope Indonesia edisi 5, ya, keseragaman sediaan ini bertujuan untuk apa? Yaitu bertujuan untuk menjamin konsistensi satuan sediaan. Masing-masing satuan dalam batch itu apa? Batch itu artinya adalah sekali mesin itu berjalan untuk mencetak tablet. Makanya eh, kadang kalau tablet di industri itu sekali mesinnya jalan itu bisa mencetak 1.000 tablet. Kalau enggak ya nanti eman-eman apa namanya biaya produksinya. Di masing-masing satuan dalam batch itu harus mempunyai kandungan zat aktif dalam rentang yang sempit, yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Misalkan kalian sedang mencetak tablet paracetamol. Tablet paracetamol dosisnya ada 500 miligram. Nah, nanti kita buat rentang gitu. Rentang kadar atau dosis yang masih bisa diterima. Sebetulnya satu tablet itu belum tentu dosisnya 500 miligram tepat. Itu pasti ada rentang plus minusnya yang masih bisa diterima kadarnya. Satuan sediaan itu didefinisikan sebagai apa? Bahwa satuan sediaan ini didefinisikan sebagai bentuk sediaan yang mengandung dosis tunggal atau bagian dari suatu dosis zat aktif pada masing-masing satuan. Nah,
persyaratan keseragaman sediaan ini tidak berlaku untuk jenis sediaan suspensi, emulsi, atau gel dalam wadah satuan dosis. Ya, untuk sediaan-sediaan yang digunakan secara topikal atau secara eksternal pada kulit itu tidak. Jadi keseragaman sediaan ini untuk selain suspensi, emulsi, dan gel. Keseragaman sediaan ini dapat didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam satuan sediaan. Nah, keseragaman sediaan ini dapat ditentukan menggunakan dua metode, yaitu keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Jadi ada dua metode yang digunakan untuk mengukur keseragaman sediaan, yaitu keragaman bobotnya dan keseragaman kandungan zatnya. Untuk yang tidak bersalut, dosis yang lebih dari 25 miligram, ini kita perlu hitung keragaman bobotnya yang lebih dari 25%. Sedangkan untuk yang dosisnya kurang dari 25 miligram, ini keseragaman kandungnya harus kurang dari 25%. Juga sama, oke, sama ya. Ini langsung aja ke sini. Bagaimana caranya untuk mengukur keseragaman kandungan? Keseragaman kandungan ini dapat diukur berdasarkan penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan. Kata kuncinya adalah penetapan kadar. Kalau sudah berbicara terkait dengan penetapan kadar, berarti apa? Berarti membutuhkan instrumen, ya enggak? Membutuhkan suatu instrumen untuk mengukur kadar ini. Jadi, seragaman kandungan adalah berdasarkan penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan. Untuk menentukan apakah kandungan masing-masing terletak pada batas yang ditentukan. Nah, keseragaman kandungan ditentukan dengan penetapan kadar. Penetapan kadar zat ini membutuhkan satu instrumen. Biasanya bisa menggunakan spektrofotometer UV vis ya, menggunakan HPLC. Uji keseragaman kandungan dipersyaratkan untuk semua bentuk sediaan yang tidak memenuhi kondisi pada uji keragaman bobot. Jika dipersyaratkan uji keseragaman kandungan, ya, akhirnya industri dapat memenuhi persyaratan dengan melakukan apa? Yaitu melakukan uji keragaman bobot jika simpangan baku relatif atau SBR. Nah, ini industri farmasi ini bisa melakukan uji keragaman bobot apabila hasil uji keseragaman kandungan ini menghasilkan SBR atau simpangan baku relatif tidak lebih dari 2%. Gitu. Nah, penetapan SBR ini berasal dari mana gitu ya? Penetapan simpangan baku relatif ini berdasarkan data validasi proses dan pengembangan produk industri. Jadi kalau pengukuran kadar, kalau teman-teman dulu ingat, ini juga masih Anfar ya, semester 4 ya. Nanti teman-teman akan mempelajari terkait dengan validasi metode. Jadi ketika kita sudah mengukur suatu kadar zat gitu ya, kemudian kita harus mengukur validitas apakah pengukuran kita memenuhi persyaratan validitas atau tidak. Nanti ada presisi, akurasi, linearitas, LOD, LOQ. Nah, SBR kadar ini merupakan simpangan baku relatif kadar persatuan sediaan. Dengan kadar tiap satuan sediaan setara dengan setaranya Pak. Penetapan kadar tiap satuan sediaan dibagi dengan bobot masing-masing sediaan. Tuh. Yang pertama adalah keseragaman kandungan.
Cara pengukurannya adalah diambil tidak kurang dari 30 satuan atau 30 tablet. Kemudian ditetapkan kadar masing-masing 10 satuan menggunakan metode analisis yang sesuai. Jadi kalian ambil 30, kemudian dari 30 itu ambil 10, 10, 10 gitu ya, untuk dilakukan analisis kandungan kadarnya menggunakan metode yang sesuai. Nah, ini nilai penerimaannya bisa kalian lihat di tabel 6.2 terkait dengan keseragaman kandungan. Nanti rata-rata dari masing-masing kandungan akan dinyatakan dalam persentase jumlah yang tertera pada etiket. Nah, kemudian kandungan masing-masing satuan sediaan yang diuji itu dinyatakan dalam prosentase. Jadi nanti apa namanya? Penetapan kadar zat aktif dalam suatu sediaan tablet itu dinyatakan dalam prosentase. 98% sampai 100% atau 100 berapa persen. N itu artinya adalah apa? N itu artinya adalah jumlah sampel. K itu adalah konstanta penerimaan. Jika jumlah sampelnya 10, ini terbanyak. Jika jumlah sampelnya 10, maka penerimanya 2,4 nilainya. Kalau jumlah sampelnya 30, maka konstanta penerimaannya 2,0. S adalah simpangan baku sampel. SBR itu adalah simpangan baku relatif. Nah, simpangan baku ini dinyatakan dalam prosentase rata-rata. 100 simpangan baku dibagi dengan prosentase rata-rata kandungan apa ini rata-rata kandungan yang tertera pada etiket ya. Oke, selanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah keragaman bobot. Keragaman bobot ini dilakukan dengan penetapan kadar zat aktif pada contoh batch yang mewakili menggunakan metode analisis yang sesuai. Nah, nilai ini disebut hasil A, dinyatakan dalam persen dari jumlah tertera yang ada pada etiket dengan asumsi bahwa kadarnya homogen. Kadar itu adalah bobot zat aktif per bobot satuan sediaan. Bobot zat aktifnya 500 miligram paracetamol. Bobot satuan sediaannya berapa gram bobot tabletnya. Caranya menguji keragaman bobot ya, itu caranya adalah ambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan, 30 dan timbang seksama 10 tablet satu per satu. Nah, untuk keragaman bobot ini kalian ambil 10 tablet gitu ya. Kemudian kalian timbang satu per satu tabletnya. Jadi 10 diambil 10 gitu ya. Kemudian ditimbang satu per satu. Caranya adalah ini hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, ini adalah penerimaannya bahwa perkiraan masing-masing kandungan dari satuan yang diuji dengan tanda X1 berat, W1 adalah bobot, dikali A ini adalah tadi ya, A ini adalah nilai keragaman bobotnya, kemudian dibagi dengan W. W itu adalah rata-rata dari bobot masing-masing satuan. Nah, ini misalkan, ini kan tadi kalian ambil 10 tablet ya. Kalian ambil 10 tablet, kemudian, Mas dikecilkan tolong dong Mas, mau konsentrasi. Apa namanya, diambil 10 tablet, kemudian tabletnya ditimbang satu per satu. Nah, kemudian setiap tablet, ya, setiap tablet itu dihitung. Nah, nanti juga kalian timbang 10 tablet.
Jadi ditimbang satu-satu, kemudian kalian timbang juga 10 tablet. Kemudian dari satu-satu itu kalian bikin rata-rata tabletnya berapa. Nah, rumusnya adalah bobot masing-masing satuan. Nah, tadi kan kalian sudah menghitung ya, sudah apa namanya menimbang satu per satu kan. Nah, ini berarti misalkan tablet satu. Nah, ini bobot tablet satu dikali dengan kandungan zat aktif. Kandungan zat aktif misalkan adalah persen terhadap jumlah tertera pada etiket. Jadi A ini didapatkan dari hasil ini, hasil keseragaman kandungan. Nanti kan hasilnya persen ya. Kemudian dibagi dengan rata-rata dari bobot masing-masing satuan. Dibagi dengan rata-rata bobot 10 tablet itu. Nanti ketemu berapa keragaman bobotnya. Tuh, itu caranya. Selanjutnya adalah uji waktu hancur atau disintegrasi. Disintegrasi ini merupakan pecahnya tablet menjadi partikel-partikel kecil atau granul. Nah, ini terjadi pada proses ketika kalian sudah meminum tabletnya. Waktu disintegrasi, karena kan pecahnya tablet menjadi partikel-partikel kecil. Berarti waktu disintegrasi merupakan waktu yang dibutuhkan. Waktu disintegrasi atau waktu hancur ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk pecah secara lengkap dan melewati ayakan mes dalam keranjang uji waktu hancur. Nanti ada alatnya, jadi tabletnya nanti dimasukkan ke dalam alat disintegrasi ya. Kemudian nanti kita putar alatnya ya. Lalu nanti kita perhatikan waktu yang dibutuhkan tablet itu benar-benar hancur dan keluar dari apa keranjang ujinya. Uji waktu hancur ini dilakukan dengan cara, nah ini. Uji waktu hancur ini dilakukan dengan cara memasukkan satu buah tablet ke dalam masing-masing 6 tabung pada alat waktu hancur. Setelah dimasukkan tabletnya, kemudian diatur gerakan dari alat uji waktu hancur. Nah, ini gambarannya. Jadi ada alat itu yang uji waktu hancur. Nah, nanti ini ada berapa? Ada 6. Nah, nanti tabletnya kita masukkan ke dalam sini. Ini ada lubangnya, ke dalam basket namanya. Sini masukkan masing-masing. Nah, kemudian setelah dimasukkan, di bawahnya ini mediumnya itu adalah air. Nah, nanti kita atur kecepatannya, gerakannya, kemudian kita atur berapa kita atur apa namanya? Kecepatannya mau berapa dan suhunya kita atur 37 derajat Celcius. Nanti kita akan melihat berapa waktu yang dibutuhkan tablet itu benar-benar hancur dan keluar dari sini. Tuh. Waktu akhir yang dihitung untuk uji waktu hancur adalah apabila semua partikel-partikel telah hancur sempurna, telah melewati ayakan mes pada keranjang uji waktu hancur. Menurut Ramakope edisi 5, bila satu atau dua tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya. Oke, misalkan nih kalian kita uji 12 tablet dulu. Kita masukkan ke dalam tabung. Kemudian, sorry, kita uji yang pertama ya. Kita masukkan 6 tablet ke masing-masing basket gitu ya. Kemudian ternyata ada satu atau dua tablet yang tidak hancur, maka kalian harus mengulangi pengujian dengan menggunakan 12 tablet. Nah, persyaratan adalah tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Jadi minimal adalah 16 tablet yang hancur secara sempurna. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menentukan waktu hancur adalah 10 menit, maka waktu hancur untuk tablet tersebut dicatat 10 menit. Nah, ini kalau misalkan ternyata butuhnya adalah 10 menit, maka waktu hancur yang dicatat adalah 10 menit. Nah, uji waktu hancur ini itu dilakukan secara in vitro.
Dalam artian adalah dilakukan di luar tubuh dengan kok mengkondisikan sesuai kondisi yang ada di dalam saluran pencernaan. Berarti ya, jadi uji waktu hancur ini dilakukan secara in vitro. Artinya in vitro itu apa? Artinya in vitro adalah dilakukan di luar tubuh, di mana kondisi ujinya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada dalam saluran pencernaan. Karena uji waktu hancur itu harus bisa menggambarkan waktu tablet yang dibutuhkan untuk hancur di dalam saluran pencernaan manusia ketika diminum. Nah, uji waktu hancur menurut USP memiliki standar yang pertama, seperangkat rak keranjang. Ini. Oke. Yang kedua, alat dioperasikan naik turun. Nanti di akhir saya akan setelkan video cara pengujian kerapuhan, kekerasan, uji waktu hancur, uji disolusi. Nanti akan saya apa namanya tampilkan videonya. Alat dioperasikan naik turun, jadi alatnya nanti naik turun. Cairan uji waktu hancur, Mas tolong Mas, angkat. Cairan uji waktu hancur ini menggunakan air pada suhu 37 plus minus 2 derajat Celcius. Berarti bisa menggunakan suhu 35 sampai 39 derajat Celcius. Gitu. Ya. Atau cairan ujinya kita bisa menggunakan cairan yang mensimulasi cairan lambung, cairan yang mensimulasi cairan usus. Misalkan menggunakan buffer. Nah, buffer itu kan kita bisa atur pH-nya ya, disesuaikan dengan pH lambung dan disesuaikan dengan pH usus. Kemudian yang terakhir adalah dihitung waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet. Tuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur tablet itu ada apa saja? Yaitu yang pertama, penambahan bahan penghancur atau disintegran. Jadi pada pembuatan tablet itu kan kalian ada menambahkan zat tambahan ya. Salah satunya adalah bahan penghancur atau disintegran. Kemudian metode manufakturnya. Ada metode gempa langsung ya, ada granulasi basah, ada granulasi kering. Metode pembuatan tablet itu juga bisa mempengaruhi waktu hancur. Kalau gempa langsung itu biasanya waktu hancurnya lebih cepat dibanding dibandingkan dengan granulasi basah atau granulasi kering. Kemudian tekanan digunakan pada saat kompresi atau pencetakan tablet. Kemudian kekerasan tablet. Semakin keras tabletnya, maka waktu hancurnya akan semakin lebih lama. Nah, ini gambaran alat uji waktu hancur ya. Jadi di sini di bawahnya, nanti akan saya sampaikan videonya aja lah biar nggak bingung. Persyaratan untuk waktu hancur berdasarkan Pharmacope Indonesia adalah kecuali dinyatakan lain, semua tablet. Nah, ini persyaratannya. Semua tablet harus hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut. Sedangkan untuk tablet salut gula atau tablet selaput itu tidak lebih dari 60 menit. Jadi kalau tabletnya biasa gitu ya, itu 15 menit. Kalau tabletnya itu bersalut, baik gula maupun selaput, itu adalah 60 menit. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah uji disolusi. Uji disolusi ini merupakan peralatan yang kritis dalam formulasi pada proses penemuan obat yang memerlukan pengukuran stabilitas dari pencarian produk, meningkatkan keseragaman produk lot, dan penentuan ketersediaan in vivonya. Jadi metode disolusi ini itu berguna dalam industri farmaseutik dan bioteknologi untuk memformulasikan sediaan obat dan mengembangkan spesifikasi kontrol kualitas selama proses pembuatan atau proses manufacturing. Disolusi tablet ini merupakan metode terstandar. Untuk apa? Yaitu untuk mengukur kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Jadi disolusi tablet ini
gunanya adalah untuk mengukur kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Prinsip uji disolusi ini ada 4. Yang pertama adalah optimasi keefektifan terapeutik selama pengembangan produk dan pengukuran stabilitas. Jadi pengukuran efektif secara terapeutik ya. Kemudian yang kedua, pengukuran rutin dari kualitas produksi untuk menjamin keseragaman antar lot produksi, antar waktu produksi lah. Jadi kalau di industri farmasi ya, teman-teman, biasanya Mbak Sandy bisa di off kan, mute kan mungkin. Oke, Mbak Sandy bisa di mute. Sudah mute, oke. Pengukuran rutin. Jadi setiap kali produksi ya teman-teman ya, itu kan langsung dipasarkan ya. Nah, ada namanya jadi industri itu dia selalu melakukan kontrol kualitas setelah dipasarkan. Jadi diambil beberapa tablet, dilakukan pengujian rutin. Pengukuran bioekivalen yaitu produksi dari ketersediaan biologis yang sama dari batch yang berbeda. Kemudian prediksi ketersediaan secara in vivo. Nah, uji disolusi ini menentukan jumlah kumulatif dari obat yang larut sebagai fungsi dari waktu. Tahapan disolusi ini antara lain pelepasan zat aktif dari sediaan disebut disintegrasi dari zat aktif itu akan lepas dari sediaan dulu ya. Kemudian habis lepas zat aktifnya harus berubah dalam bentuk terlarutnya. Itu namanya proses disolusi, proses melarutnya partikel obat dalam medium cair. Kecepatan disolusi tergantung pada cepat atau lambatnya kedua proses ini. Pengukuran uji disolusi ini dilakukan dengan menggunakan 6 tablet. Alatnya namanya adalah dissolution tester atau alat uji disolusi. Seperti di bawah ini. Ini. Disolusi merupakan proses melarutnya, ya. Proses melarutnya zat aktif dalam saluran pencernaan. Kecepatan absorpsi obat dalam saluran pencernaan ini berkaitan dengan kecepatan proses disolusi tablet. Oke. Jadi berhubungan ya dengan waktu hancur, nanti akan berpengaruh terhadap waktu hancur itu akan berpengaruh terhadap kecepatan disolusi gitu kan. Kecepatan disolusi juga akan berpengaruh terhadap proses absorpsi. Jadi saling bersambungan. Disolusi obat yang cepat sangat penting untuk mendapatkan aksi obat yang cepat dalam tubuh. Ini kan terkait dengan efek obatnya. Ada 7 model alat uji disolusi menurut USP. Jadi ada 7 model alat uji disolusi menurut USP. Tetapi yang banyak digunakan adalah alat uji disolusi jenis 1, yaitu keranjang atau basket, dan alat uji disolusi jenis 2, yaitu dayung atau pedal. Desain model alat jenis 1 dan 2 ini sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini adalah pedal. Ini kan tadi kan ada jenis 1 dan jenis 2 ya. Yang kita punya itu adalah yang jenis 2, yaitu yang gayung. Yang kita punya adalah yang jenis 2 yang gayung, yang dayung. Yang pertama itu bentuknya keranjang kayak gini. Jadi tabletnya dimasukkan ke dalam keranjang gitu ya. Ini adalah medium disolusinya. Medium disolusi ini biasanya kita menggunakan cairan yang kita simulasikan seperti cairan lambung atau cairan usus. Nah, nanti kita ambil. Nanti kan ini kan tabletnya dia akan melarut gitu ya. Nah, nanti yang kita ambil itu adalah yang di sininya, di luarnya. Diambil 5 mili, kemudian kita ukur menggunakan spektra atau HPLC. Nanti akan keluar kadarnya berapa, kemudian nanti setiap menit kita ambil selama 120 menit. Ini tipe yang dayung. Jadi yang ada 7 model, tapi yang sering digunakan adalah model 1 dan model kedua.
Desain model 1 dan 2 ini, yang pertama adalah putaran pada bagian bawah tabung uji disolusi yang mengandung media uji disolusi pada suhu 37 derajat Celcius. Ini yang saya maksudkan. Jadi di putarannya di sini terus di dalam medium disolusi. Suhunya kita atur 37 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, sediaan obat diletakkan pada keranjang atau langsung dimasukkan ke dalam tabung uji disolusi. Yang ketiga, media uji disolusi diputar menggunakan dayung atau keranjang. Kemudian sampel diambil pada interval waktu tertentu. Dan kadar obat yang terdisolusi ditentukan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV dan HPLC. Tuh. Pengaturan dilakukan dalam proses uji disolusi untuk metode dayung atau ini ya, ini untuk metode dayung. Yang pertama, volume medium. Ini besok kita akan menggunakan yang dayung ya, teman-teman ya. Untuk uji disolusinya kita akan menggunakan yang dayung. Ini kan juga dulu pernah dilakukan saat farmasi fisika ya, uji disolusi kan ya, kalau ingat. Saya ingat banget ada kelompok yang menggunakan ada kelompok yang menggunakan alat disolusi dan karena kita tabungnya hanya ada 3, maka kelompok yang lainnya itu menggunakan magnetic stirrer kalau nggak salah. Ingat itu pas farmasi fisika. Volume mediumnya di dalam sini itu adalah 900 mili atau 500 mili pada suhunya 37. Kemudian mediumnya kita menggunakan media 0,01 HCl dapar fosfat 4 sampai 7. Nah, ini 4 sampai 7 tergantung kita mau mensimulasikan dia di cairan lambung atau cairan usus. Kecepatannya kita bisa atur 50 sampai 150 rpm. Kemudian setiap 6 bulan ini harus dilakukan kalibrasi tabletnya. Nah, pada uji disolusi dilakukan pengukuran jumlah zat khasiat yang larut dalam satuan waktu. Disolusi zat khasiat dari tablet dapat terjadi dengan cara yang pertama. Jadi, uji disolusi ini kita dapat mengukur jumlah zat yang berkhasiat yang larut dalam satuan waktu. Misalkan, itu kan diambil setiap menit ya, teman-teman ya, diambil setiap menit. Nah, kita bisa cek berarti konsentrasi maksimum. Berarti konsentrasi maksimum artinya adalah kondisi di mana zat aktif terlarut sempurna itu pada waktu keberapa. Karena itu akan mempengaruhi waktu maksimal atau jumlah obat yang terabsorpsi dalam saluran pencernaan. Kita bisa atur itu. Yang pertama, tablet mengalami disintegrasi terlebih dahulu. Jadi tablet tadi ya, saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa sebelum terjadinya proses disolusi, tablet itu akan mengalami disintegrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, zat khasiat melarut dengan bagian-bagian tablet yang hancur tersebut. Ya. Nah, kecepatan disolusi ada kaitannya dengan efek farmakologi zat khasiat yang kandung tablet. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, ini karena bukunya terbit sebelum ada Farmakopeia Indonesia edisi 6. Jadi masih menggunakan yang 5. Interpretasi data uji disolusi untuk tablet pelepasan segera. Nah, yaitu ini. Ini adalah syarat uji disolusi untuk tablet dengan pelepasan segera. Kecuali dinyatakan lain, ya. Dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif terlarut dari unit sediaan yang diuji sesuai dengan tabel ini. Tabel penerimaan 1. Lanjutkan pengujian sampai 3 tahap, kecuali bila hasil pengujian memenuhi tahap S1 atau S2. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi, ya, kalau sudah memenuhi, memenuhi tahap 1, artinya tidak perlu melakukan tahap 2 dan tahap 3. Itu. Nah, ini harga Ki adalah zat aktif yang terlarut terlarut ya. Dinyatakan dalam etiket. Nah, ini tahapan-tahapan. Ini juga masih ada di Farmakope Indonesia edisi 6 juga masih sama. Tahap pertama adalah 6 tablet yang diuji dulu. Oke. Kemudian tiap unit sediaan tidak kurang dari
prosentase Ki itu adalah jumlah zat aktif yang terlarut pada yang seperti tertera pada masing-masing monografi. Dinyatakan dalam persentase kadar pada etiket. Jadi nanti kan hasilnya akan persen ya. Hasilnya akan persen. Jadi nanti hasilnya tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki plus 5%. Kalau masih memenuhi, berarti tidak perlu melakukan tahap S2 dan S3. Cukup tahapan S1 saja. Tapi kalau misalkan ini S1 tidak memenuhi, maka ditambah lagi. Tambah 6 lagi. Kalian melakukan uji 6 lagi. Berarti kan ada berapa? Sudah 12 tablet ya. Nah, nanti ini rata-rata dari 12 unit S1 dan S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Ki. Dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Ki dikurangi 15%. Nah, ternyata kalau misalkan syarat kedua tidak terpenuhi, maka lakukan S3 ini. Tahap yang ketiga, yaitu kalian lakukan 12 tablet. Di mana menjadi 24 kan, 66 tambah 12, rata-rata ada 24 unit, artinya S1, S2, dan S3 adalah sama atau lebih besar dari Ki. Tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Ki kurangi 15. Sorry, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dan Ki kurangi 15% dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Ki kurangi 25%. Nanti misalkan persentasenya berapa gitu ya, 90% berarti dikurangi 15, berarti tidak boleh ada satu sediaan pun gitu ya yang lebih kecil dari sekian. Ini adalah syarat-syarat penerimaan uji disolusi. Tuh. Itu untuk yang apa namanya terkait dengan uji disolusi dan uji kotor kualitas. Kemudian selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan gambaran ujinya. Sebentar. Kita ke uji kerapuhan dulu ya. Sebentar. Ini sebentar. Saya akan share dulu. Share, share sam. Ini untuk uji kerapuhan. Halo, kita akan melakukan uji kerapuhan tablet dengan alat Viability Tester. Untuk alat ini, nanti tablet akan diputar pada alat dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Jadi total putarannya adalah 100 kali putaran. Pertama-tama, kita siapkan 20 tablet. Di sini untuk satu replikasinya menggunakan 20 tablet dan kita akan melakukan 2 kali replikasi. Kemudian, tablet akan kita bebas debukan dengan vakum. Caranya, tablet dimasukkan ke dalam ayakan. Kemudian kita bebas debukan dengan vakum dengan cara memvakum partikel-partikel debu di atas tablet sampai tablet ini menjadi bebas debu. Tablet yang sudah bebas debu tadi kemudian kita timbang. Pertama-tama kita bersihkan dulu piringan timbangan, kemudian kita beri alas, kita tara timbangan hingga menunjukkan angka 0, kemudian kita timbang 20 tablet yang sudah bebas debu. Ini besok kalian lakukan ya di lab ya. Kita tentukan bobot awal mula tablet. Ini yang berat A tadi. Kita lepas rotor pada alat, kemudian Maaf, ini soundnya kedengaran kan ya dari zoomnya kalian masing-masing? Beneran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Oke. kita bersihkan alat dulu dari Ini debu-debu alatnya. yang menempel.
Setelah alat ini bersih, baru kita masukkan tablet yang sudah ditimbang tadi. Kemudian kita tutup alatnya dan kita pasang kembali ke Friability Tester. Kemudian kita hidupkan alatnya dengan memencet tombol steer. Nah, ini sudah diatur ya teman-teman ya, sudah diatur. Di sini ada tulisan 100, berarti sudah 100 putaran. Kemudian di sini ada tulisan 25, artinya adalah kecepatan 25 RPM. Nah, dia akan muter. Alat akan mulai berputar selama 4 menit dan itu menunjukkan terdapat 100 kali putaran. Di sini jumlah putaran sisa yang ditunjukkan pada alat. Setelah alat mati, kita ambil rotor, kemudian kita ambil tabletnya. Tablet yang sudah diuji, kemudian kita bebas debukan lagi dengan alat vakum. Tablet yang sudah dibebas debukan, kemudian kita timbang kembali untuk mengetahui bobot akhir tablet. Kemudian kita tentukan bobot akhir tablet. Begitulah prosedur uji. Nah, itu untuk prosedur ujinya. Saya mau tanya kalian, habis ini ada kuliah lagi nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ya, mari. Tidak ada, Saya Bu. tidak ya, oke. AB nggak ada ya, saya izin untuk menambah waktu biar 100 menit ya, karena ini saya mau menampilkan uji-ujinya, biar kalian besok di lab nggak bingung. Oke, ini saya lanjutkan untuk tadi uji kerapuhan sudah ya. Kemudian ini saya lanjutkan untuk uji apa kekerasannya. Ini untuk uji kekerasan. Lalu kita akan melakukan uji kekerasan tablet dengan alat hardness tester. Berikut cara penggunaannya. Pertama-tama kita siapkan 5 tablet, kemudian kita siapkan juga alat hardness testernya. Kita letakkan tablet pada alatnya, kemudian kita pastikan bahwa angka di alatnya ini menunjukkan angka 0. Nah, ini besok teman-teman perhatikan ya, cara meletakkan tabletnya seperti ini. Jangan 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 ya. Jangan dalam posisi yang naik ke atas gitu. Tapi seperti ini posisinya. Kemudian pastikan ini alatnya harus 0000. Kemudian kita putar bagian alatnya. Kita putar sampai tablet retak atau hancur. Tak tadi belah dua tadi. Nah, kayak gitu. Nah, tablet sudah hancur, Ini kemudian waktu. kita lihat angkanya. Di sini terlihat angka 092,7 Newton. Satuan yang digunakan adalah Newton, berarti harus dikonversi ke dalam kilogram, di mana kekerasan tablet yang kita peroleh adalah 9,27 kg. Kemudian kita coba pada tablet yang kedua. Caranya Nah, untuk di laboratorium itu yang alat yang kita punya itu bisa kita setting satuannya bisa Newton sama bisa kilogram. Supaya besok kalian tidak mengkonversi ke dalam satuan kilogram, maka kalian setting alatnya dalam satuan kilogram. Gitu ya, jangan satuan Newton. Kalau Newton harus dikonversi dulu. masih sama, jadi tablet diletakkan pada alat, kemudian dipastikan angka di alatnya ini menunjukkan angka 0, kemudian kita putar. Kita putar sampai tabletnya menjadi hancur,
kemudian kita catat angkanya. Ini belah dua loh ini loh ya. Ini retak dua 89,4 nih. Nah, Newton. Ini berarti kekerasannya 8,94 kg. Kemudian nah udah ya. Itu untuk kekerasan. Kemudian selanjutnya terkait dengan uji disolusi. Untuk uji disolusi, uji waktu hancur dulu aja deh. Uji waktu hancur tadi menggunakan disintegrasi tester ya. Untuk melihat, misal kalau di YouTube tuh ada iklan-iklan. Hmm. disintegran tablet atau uji waktu hancur tablet. Ini menggunakan alat disintegration tester. Pertama-tama kita siapkan 6 tablet, kemudian kita siapkan aquades sebanyak 1000 ml pada beaker glass. Kemudian beaker glass ini kita masukkan ke dalam alat. Oke, ini yang beaker glass, ini kan dimasukkan 1000 mili ya. Nah, ini beaker glass ini sudah jadi kesatuan sama alatnya. Jadi kalian nggak usah pinjam beaker glass tersendiri ya, karena sudah ada di dalam alatnya. Jadi nanti tinggal kalian ambil beaker glass yang ada di dalam alatnya, kemudian kalian isi aqua sebanyak 1000 ml atau 1 liter. 1000 ml atau 1 liter. Setelah masuk, kita tunggu hingga suhunya 37 derajat Celcius. 6 tablet tadi kita masukkan ke dalam alat satu persatu pada masing-masing lubang. Misalkan dalam basketnya. Kemudian di atas tablet kita beri pemberat. Nah, ini ada pemberatnya ya. Kemudian alat Jadi nanti kita masukkan tabletnya, terus nanti ada pemberatnya, bentuknya juga bulat. Jadi masing-masing lubang ini akan kita masukkan pemberatnya. Jadi nanti biasanya pemberatnya itu ada di dalam alatnya ini, di dalam basketnya ini kita keluarkan dulu pemberatnya. Kemudian kita masukkan tabletnya satu persatu. Setelah dimasukkan satu persatu, kemudian pemberatnya itu juga dimasukkan satu persatu di atas permukaan tabletnya. kita pasang. Kemudian alat kita nyalakan. Nah, ini yang saya bilang naik turun ini. Nah, dia kan naik turun. Ini kalian harus perhatikan satu persatu. Ini tablet sudah mulai hancur sedikit demi sedikit. Untuk waktu yang diperlukan, tablet tanpa salut adalah kurang dari 15 menit, sedangkan tablet yang bersalut kurang dari 30 menit. Nah, itu ya, mudah bukan? Mudah. Selanjutnya adalah uji disolusi. Aduh, mana jadi solusi nih? Nanti video-video tadi sudah saya sematkan di LMS ya, kalau teman-teman mau lihat lagi. Dari banyak video yang saya share, yang saya tonton, ini yang paling mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya adalah untuk uji disolusi. Ini adalah videonya, ada gambarannya. Oke, loading nggak tempat kalian ya? Sudah kelihatan. Pada hari ini kita akan melakukan uji disolusi untuk Soundnya terdengarkan ya yang ada di video YouTube? Mendengar, Bu. Oke. tablet paracetamol 500 mg. Nah, untuk pengujiannya kita membutuhkan alat dissolution tester. Kemudian untuk aparatusnya kita menggunakan aparatus 2 atau alat tipe 2 yaitu pedal. Ini pakai pedal atau dayung? Untuk aparatus yang kita gunakan adalah aparatus nomor 2 yaitu pedal. Ini karena Ini kita yang punya kayak gini tablet juga yang pedal. akan kita ujikan dia akan tenggelam di dalam media disolusi sehingga kita menggunakan alat pedal ini. Nah, untuk aparatus nomor 1 seperti ini yaitu basket atau keranjang. Ini Nah, basket. di sini fungsinya jika tablet yang kita uji ini tidak tenggelam, yaitu terapung atau melayang, maka tablet akan kita masukkan ke dalam keranjang ini, kemudian kita perangkap di dalam aparatusnya. Baru, Spray UV Invisible Serum Sunscreen. Tekstur ringan seperti serum. Nggak berasa tebal.
Aku mau bukber sama teman-teman. Wah, Mama siapkan kreasi Nutrijel. Wow. Nutrijel bola-bola. Nutrijel ketupat. Alhamdulillah, Nutrijel selalu istimewa, praktis dan nikmat, baik untuk bukber. Nutrijel, kaya serat, kaya manfaat. Pertama-tama kita pasang aparatusnya di dalam alat disolusi. Jadi kita pasang di atasnya. Kemudian kita atur untuk suhunya. Nah, suhu yang akan kita gunakan adalah suhu tubuh, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Kita pencet untuk bagian temperaturnya. Kemudian di sini suhunya masih menunjukkan suhu 34 derajat Celcius, maka perlu kita ganti dengan 37 derajat Celcius. Baik, kemudian kita hidupkan untuk pengaturan suhunya. Kita hidupkan untuk pengaturan suhunya. Dan kita enter. Sampai suhu ini menunjukkan 37 derajat Celcius. Kemudian kita atur juga untuk kecepatannya. Untuk kecepatan putarannya yaitu 50 rpm. Tetapi tidak kita hidupkan dulu, kita hidupkan setelah tablet ini masuk ke dalam chambernya. Kita enter dulu. Nah, yang kita punya cuma 3, ini kan 6 chamber ya. Nah, yang kita punya cuma 3 chamber. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, media disolusi yang digunakan untuk tablet paracetamol 500 mg adalah daparsosfat pH 5,8. Ini sudah kita buat daparsosfat pH 5,8. Kemudian kita masukkan ke dalam chamber disolusi. Nah, media disolusi yang kita butuhkan adalah 900 ml. Nah, setelah semua media disolusi kita masukkan ke dalam chamber, kemudian kita turunkan alat disolusi ini. Kita turunkan perlahan-lahan sambil kita pegang untuk tutupnya, agar tutupnya ini tetap berada di atas. Kita nggak ada tutupnya. Setelah alat ini turun, kita masukkan pipa pengambilan sampel. Kita masukkan pipa pengambilan sampel. Pipa ini untuk tinggi pengambilan sampelnya Kita nggak ada tutupnya ya. dengan tinggi permukaan media dan tinggi ujung paddle-nya. Jadi ujung paddle yang bagian atas ini dengan medianya. Nah, untuk pipa pengambilan sampel ini berada di tengah-tengah antara permukaan media dan paddle. Setelah semua peralatan siap, kita masukkan tablet. Untuk sampel tablet yang kita gunakan ada 6 sampel untuk tahap pertama. Jadi sesuai persyaratan dalam Farmakope Indonesia bahwa untuk uji disolusi tahap pertama yang digunakan, tablet yang digunakan adalah 6 tablet. Nah, sebetulnya teman-teman yang kita punya itu kan hanya 3 chamber ya. Kemarin sebetulnya diminta untuk kemarin kita melakukan pengajuan pemesanan disolusi tester yang 6 chamber karena tadi ya kita mengacu pada persyaratan Farmakope Indonesia bahwa syarat yang pertama 6 dulu ya. 6 tablet, jadi itu seharusnya itu dilakukan secara bersamaan. Langsung 6 semuanya gitu. Makanya alat yang kita punya itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Hanya untuk mahasiswa mengetahui penggunaan disolusi tester saja. Ini saya cepatkan saja. Kemudian kita hidupkan untuk alatnya. Nanti dihidupkan di dia sini akan muter. Alat sudah mulai berputar. Kemudian kita mulai menghitung waktu disolusi. Untuk pengambilan cuplikan sampel yang kita butuhkan 6 kali pengambilan sampel, yaitu pada menit ke-5, 10, 15, 20, 25, dan 30.
30 menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk disolusi paracetamol sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 5. Setelah 5 menit, kita ambil untuk sampel pada cuplikan waktu pertama. Kita ambil sebanyak 5 mili. Pengambilan 5 mili ini disesuaikan dengan instrumen yang akan kita gunakan. Jadi sampel yang kita pakai adalah 5 mili. Setelah kita ambil 5 mili, kemudian kita masukkan cuplikan sampel ini ke dalam tabung reaksi. Nanti dimasukkan semua ke situ. Kita ambil media yang volume awalnya. Nah, nanti ketika kita ngambil 5 mili, ini kan kita ambil 5 mili ya, maka kan akan berkurang kan. Nah, nanti kita tambahkan 5 mili lagi media yang sesuai. Kayaknya udah pernah ya dilakukan di farmasi fisika. Nah, kemudian setelah itu kita ukur di sini. Kemudian sudah kita Ukur hidupkan menggunakan spektro ya. sisi bening Instrumen ini yang spektro. Ini kita lanjut aja. Udah pernah kalian ya melakukan ini. Nah, nanti dari situ kalian dimasukkan ke dalam kompartemen hitung. pada alat. Sudah hitung ya. Nah, itu untuk alat uji disolusinya. Karena sudah pernah dilakukan ketika farmasi fisika. Yang belum kayaknya sudah semuanya ya. Udah. Nanti untuk video-videonya saya sertakan ada di LMS ya. Nanti bisa lihat di LMS terkait dengan ini. Gitu. Nanti sudah saya sertakan di LMS. Oke. Kemudian sebetulnya ada satu capaian atau satu sub pembahasan lagi, tapi ini waktunya sudah sudah sangat tuh ya. Nah, nanti saya mohon teman-teman semuanya dapat mempelajari dan membaca ya, membaca terkait dengan ini. Oh ya, saya akan menjelaskan ini dulu bahwa dalam tadi sudah selesai ya pembahasan tentang kontrol kualitas sediaan tablet untuk menghasilkan tablet yang memenuhi kriteria mutu sediaan tablet. Selanjutnya adalah bagian-bagian peralatan dalam proses pencetakan tablet, yaitu mesin cetak tablet. Jadi kita kan menggunakan mesin cetak tablet ya. Oke, untuk mesin cetak tablet itu ada bagian-bagiannya dan itu pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang dimana waktu itu saya menggunakan video punya UHAMKA kalau nggak salah. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat kembali bentuk alatnya, ada single punch gitu ya untuk alat uji tabletnya. Kemudian ada yang eh nih. Ini ya alat-alatnya nanti teman-teman bisa itu sendiri bisa dibaca sendiri nggih. Sama dilihat videonya yang kemarin bahwa pada umumnya komponen pada mesin cetak tablet itu ada hopper, ada die, ada punch, kemudian ada cam track ya, di mana ini yang corong atau hopper itu untuk pengisian granul atau serbuk yang akan dicetak. Kemudian die itu adalah lubang pencetakan di mana digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuk dari tablet. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat tabletnya bentuknya bulat gitu ya, segi 6, segi 4, atau mau bentuknya oval, itu bisa diganti di die-nya. Karena di mana die ini digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuknya. Punch-nya atau pemukul ini digunakan untuk pencetak granul atau serbuk pada die. Cam track itu untuk mengarahkan pergerakan punch. Oke, nah ini adalah punch dan die-nya. Nah, ini yang bisa teman-teman nanti ganti-ganti. Ini kan nih, ini punch dan die-nya. Ini punch-nya, oke. Ini atas ini punch-nya, ini die-nya. Nah, ini kan ada bentuknya panjang gitu kan, ada bentuknya segitiga. Nah, ini yang bisa diganti-ganti. Sayangnya di tempat kita sebelumnya bisa diganti-ganti. Cuma alat yang kita punya kan single punch ya. Nah itu pernah dulu kita ganti gitu ya. Kemudian ternyata rusak alatnya dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi laporan nggak berani ganti lagi. Sebenarnya bisa teman-teman. Oke, di sini adalah tahapan-tahapan dalam proses pencetakan tablet. Yang pertama, pengisian granul atau serbuk pada die. Pengisian granul atau serbuk ke dalam lubang cetakan. Nah, di formulasi dalam bentuk granul atau serbuk mengalir dengan gaya gravitasi.
ya ke dalam lubang cetakan atau die, yaitu di mana die ini ruangan antara punch atas dan punch bawah dari hopper. Ini di sini nanti. Oke, kemudian setelah itu pencetakan granul atau serbuk. Nanti teman bisa baca lagi, baca-baca nggih. Ini. Kemudian selanjutnya, ini banyak soalnya. Selanjutnya, topik yang selanjutnya adalah masalah dalam proses pembuatan tablet. Saya minta waktu sampai jam 10.35. Ini adalah masalah-masalah yang sering timbul dalam proses pembuatan tablet. Yang pertama itu ada capping atau laminating. Nah, capping atau laminating ini dimungkinkan terjadi setelah beberapa jam atau beberapa hari setelah tablet dibuat. Nah, penyebab dari capping dan laminating ini karena sifat deformasi dari formula selama proses pencetakan tablet. Tuh. Suatu granulasi atau serbuk yang terlalu kering ini dapat terjadi capping atau laminating. Kayak gini nih capping nih. Capping itu apa? Capping itu adalah pemisahan sebagian atau keseluruhan bagian atas atau bawah tablet dari badan tablet. Ini capping. Jadi belah dua gitu loh. Nah, ini terjadi karena salah satunya serbuk atau granulnya terlalu kering. Tuh. Ya, karena sehingga menyebabkan kurangnya kohesi antar partikel, kurangnya gaya tarik-menarik antar partikel. Jadi pecah tabletnya, jadi capping, memisah. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya capping? Yaitu dengan cara menjaga kondisi lembab yang cukup, supaya kohesivitas antar partikel itu dapat terjaga. Pada proses pencetakan tablet secara gempa langsung, jika formalin serbuk tidak memiliki kemampuan cetak yang baik, akan mengakibatkan capping atau laminating. Jadi dipastikan ketika kalian akan membuat tablet dengan menggunakan metode gempa langsung, dipastikan bahwa zat aktif zat aktif tersebut itu memiliki sifat kompresibilitas yang baik. Kalau kompresibilitasnya jelek, itu akan menghasilkan atau mengakibatkan capping atau laminating. Ya, umumnya capping disebabkan oleh adanya udara yang terjerat dalam ruang die. Hal ini sering terjadi pada metode granulasi dengan jumlah serbuk yang banyak. Nah, ini penyebabnya kalau misalkan jumlah partikel halus yang besar dalam granulasi, ini pengatasannya adalah mengeluarkan beberapa atau semua serbuk dengan ayakan. Jadi kalian kalau misalkan terjadi capping di dalam tablet yang kalian cetak itu yang disebabkan karena banyaknya partikel halus dalam granul kalian. Nah, kalian keluarkan granulnya ya. Kemudian kalian ayak dengan ayakan nomor 100 sampai 200 mes. Kalau misalkan penyebabnya karena partikel halusnya banyak dan ini sering terjadi. Nah, besok kalau kalian mengalami capping pada tablet kalian, kan harus paham apa yang harus kalian lakukan. Kemudian yang kedua, kadar lembab yang terlalu rendah. Kadar lembab yang terlalu rendah berarti granulnya itu terlalu kering. Ini menyebabkan bahan pengikat tidak bekerja secara optimal. Nah, kita harus pastikan bahwa kadar air di dalam granul kita adalah 2-5%. Oke. Jumlah bahan pengikat yang tidak mencukupi dan bahan pengikat yang tidak tepat. Nah, kalau misalkan terjadi kita cek ya, apakah bahan pengikat yang digunakan sudah sesuai atau belum, kemudian jumlahnya juga sudah sesuai dengan jenis bahan pengikatnya atau belum. Kalau misalkan belum, maka kalian bisa mengganti bahan pengikat atau bisa menambahkan jumlah bahan pengikat. Kemudian apabila disebabkan karena jumlah lubrikan yang tidak mencukupi atau lubrikan yang tidak tepat, maka yang dilakukan adalah menambah lubrikan dan mengganti jenis lubrikan. Nah, ini kalau ini adalah penyebab dan pengatasan masalah terkait dengan berhubungan dengan formulasi atau granulasinya. Nah, selanjutnya ini adalah penyebab dan pengatasan masalah apabila penyebabnya itu berhubungan dengan mesinnya. Pertama, misalkan finishing die yang tidak baik, kita harus membersihkan die-nya dulu. Jadi kalau misalkan die-nya itu banyak kotorannya gitu ya,
Sebelum kita gunakan, pastikan die-nya itu bersih. Kemudian cekungan pada bagian dalam. Punch-nya terlalu cekung, maka kita ganti punch dengan yang datar atau rata. Kalau misalkan punch bawah yang tetap berada di bawah D saat pengeluaran tablet, ini berarti kita perlu pengaturan punch bawah dengan baik selama pengeluaran tablet. Kecepatan putar mesin yang terlalu cepat gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita atasi dengan mengurangi kecepatan pada mesin. Nah, ini terkait dengan capping, kemudian dengan laminating. Nah, laminating ini artinya adalah terpisahnya tablet menjadi dua lapisan atau lebih. Ini capping. Sorry, ini laminating. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi dia kayak terbentuk tablet tapi pecah gitu ya, pecah menjadi dua atau lebih. Nah, biasanya penyebab laminating ini karena udara yang terjadi di dalam granul yang tidak dapat keluar selama kompresi. Ini nanti penyebab dan pengatasannya baik yang berhubungan dengan formulasi atau granulasi dan yang berhubungan dengan mesinnya. Kemudian selanjutnya adalah picking dan sticking. Picking itu artinya adalah material permukaan dari tablet menjadi lengket pada saat dikeluarkan dari punch. Nah, ini mengakibatkan akumulasi dari material pada permukaan punch ya. Dengan demikian itu dapat mencegah operasi alat dengan tepat. Kalau sticking itu adalah material tablet lengket pada dinding lubang cetakan die. Nah, ini mengakibatkan tepi tabletnya sumbing. Ini gambarannya ya biar enak. Ini picking sama sticking jadi kayak sumbing kayak nggak rata gitu loh. Kayak tabletnya itu nggak rata. Kemudian mottling. Mottling ini adalah distribusi warnanya tidak merata. Ini biasanya terjadi pada tablet yang diberikan warna. Jadi mottling itu distribusi warna yang tidak seragam dari tablet. Ini disebabkan karena obat yang memiliki suatu warna yang berbeda dengan bahan tambahan atau excipient. Pengatasannya ya penambahan bahan pewarna gitu ya. Kemudian variasi bobot. Nah, bobot dari tablet itu harus dikontrol. Kontrolnya dari jumlah granul atau serbuk yang mengisi lubang cetakan tablet sebelum pencetakan atau kompresi. Faktor penyebab variasi bobot ini ada ini. Ada sifat alir yang jelek. Nah, makanya dipastikan bahwa sifat alir granul atau serbuk itu bagus. Kemudian ukuran granul dan distribusi granul sebelum kompresi. Tuh ya. Oke. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi empat masalah yang sering terjadi pada saat proses pembuatan tablet. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi. Oke, sebelum itu saya mau absen dulu. Absen kehadiran karena ini saya lihat di Zoom yang tadinya jumlahnya 65 jadi 61. Nah, ini kepada kemana ini? Oke, saya absen dulu nggih. Karena ternyata semakin bertambah waktu, semakin kurang mahasiswanya. Jadi perlu saya absen ke belakang. Pertama kelas A dulu. Oke, Lilis Widianti. Hadir, Bu. Oke, Adila Safira. Ada. Oke, sebentar. Saya dulu. Saya ini dulu sebentar.